berlimpah. Hidupku ini takkan pernah ada damai di hatiku apabila sikapku takkan pernah berubah. Ini semuanya karena kesalahanku.
setia rasamu bagiku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka lalaku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayar
Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berada di rumah, kita akan ibadah persekutuan keluarga dan PKB pada saat hari ini, Kamis tanggal 11 Maret 2021, yang mana ibadah keluarga pada kelompok 1 rayon 1 pada Bapak Markus Tangke, kelompok 2 digabungkan dengan PKB keluarga Yakob sampai Buntu MSI dan Bapak keluarga Dilianto Rantai Tasak ST, kelompok 3 pada keluarga Ruben Suripapa SPD, dan kelompok 4 pada keluarga Paulus Valentin Tadung. Ya, sebelum kita mulai dengan ibadah ini, yang akan bertugas pada sore hari ini yaitu majelis di rayon 2, pelayan 1 Ibu Arianti Patiung, pelayan 2 Ibu Pendeta Febela Halo STH, dengan pelayan 3 yaitu Bapak Yance Sampe. Kita akan gunakan tata ibadah yang akan kita gunakan yaitu tata ibadah keluarga bentuk ke-6. Tata ibadah keluarga bentuk ke-6 dan lagu pujian yaitu terambil dari PKJ. Untuk pokok-pokok doa nanti akan dibawakan dengan Ibu Pendeta. Ya, sebelum kita mulai dengan ibadah ini, saya persilakan untuk pelayan pertama untuk kita mulai dalam ibadah ini. Dipersilakan. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Untuk itu saya jemput kita sekalian untuk berdiri dan kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi bersama dari PKJ nomor 6, baitnya yang pertama dan kedua, bersoraklah hai alam semesta. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau kerajaan
dan peliharaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan dari PKJ 198, baiknya yang pertama dan ketiga, di hatiku ya Yesus. Kepadamu ya Allah Bapa kami di dalam surga, sore hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tiada berkesudahan. Kami mau bersyukur oleh karena kasih setiamu, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah bersama di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus, tempat ini, tengah-tengah jemaat Getsemani. Kami mau bersyukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan kami kuat dan sehat. Kami pada sore hari ini Tuhan, rindu untuk Tuhan sapa kami melalui firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Febe Lahalu, yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami sekalian. Berkati persiapan hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak. Dan kami yang akan menerimanya ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh memberlakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di Minggu Sengsara Kristus yang keempat
dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 11. Injil Yohanes pasal 12 pada ayat yang ke-9 sampai 11. Kalau kita semua sudah mendapatkannya, saya mengajak kita membaca bersama. Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagia kita yang boleh membaca firman-Nya, mendengar dan memelihara dalam hidup kita. Saya memberikan tema dari bacaan ini, kepercayaan versus kebencian. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kesan kita setelah membaca dan mendengar perikop ini? Pernah dengar nggak sebelumnya kalau Lazarus juga mau dibunuh? Ya. Ternyata imam-imam kepala bukan hanya bermufakat untuk membunuh Yesus, tetapi juga Lazarus. Sebab berita kebangkitan Lazarus sudah tersebar atau viral di seluruh Betania. Sehingga dikatakan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria pada waktu berita itu, kematian dan kebangkitan Lazarus dalam pasal 11. Dan menyaksikannya sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Yohanes 11 ayat 45. Dan 6 hari sebelum Paskah, sebelum Yesus ke Yerusalem, Yesus singgah di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, yaitu di Betania, di mana Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Kita bisa membayangkan betapa senangnya Marta, Maria, dan Lazarus dapat kunjungan dari Yesus. Lantas mereka mengadakan perjamuan makan bersama untuk Yesus dan murid-muridnya. Karena itu momen yang indah dan berharga. Karena tidak setiap saat Yesus bisa mengunjungi mereka. Bahkan saat itu menjelang Paskah, ia akan menuju Yerusalem, itu berarti saat-saat kematiannya semakin dekat. Nah, ternyata berita tentang Yesus singgah di rumah mereka juga tersiar di kalangan orang Yahudi. Sehingga dituliskan oleh penulis Injil Yohanes, sejumlah besar orang banyak datang ke rumah Lazarus bukan hanya untuk bertemu atau melihat Yesus, melainkan juga ingin melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya atau hidup kembali. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan orang mati bukanlah mujizat biasa, tetapi luar biasa. Kalau sembuh dari sakit itu biasa, tapi orang mati dibangkitkan itu luar biasa. Sehingga kami menghitung-hitung berapa kira-kira orang mati yang dibangkitkan oleh Yesus. Selain Lazarus siapa? Masih ingat? Pemuda dari Nain. Seorang pemuda juga dibangkitkan oleh Yesus. Karena itu tidak heran apabila banyak orang Yahudi ingin melihat Lazarus. Kemungkinan mereka tidak melihat langsung saat Yesus membangkitkan Lazarus.
sehingga membuat mereka penasaran untuk melihat Yesus yang membangkitkan Lazarus dan Lazarus yang dibangkitkan. Ya, seandainya di Mekar ini juga ada orang mati dibangkitkan, pasti kita semua juga penasaran, bukan? Ingin melihat orang itu. Nah, itu terjadi. Dan orang-orang banyak di Betania. Saudara, menarik untuk kita perhatikan respon dari orang-orang yang mendengar tentang Yesus membangkitkan Lazarus dan tentang Lazarus yang dibangkitkan atau hidup kembali. Pertama, respon orang banyak. Sejumlah besar orang Yahudi setelah bertemu dengan Yesus dan Lazarus secara langsung, respon mereka bukan biasa-biasa. Respon mereka luar biasa. Mereka percaya pada Yesus. Bukan percaya pada Lazarus, tapi pada Yesus. Kebangkitan Lazarus menjadi bukti nyata bagi orang banyak bahwa Yesus memiliki kuasa dan berkuasa atas maut. Kini mereka bukan hanya percaya kepada mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi kepada Yesus yang tidak lain adalah kebangkitan dan hidup. Itulah yang Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kematian dan kebangkitan manusia tidak bisa dilepaskan dari sikap percaya kepada Yesus. Sebenarnya kalau kita mulai baca dari pasal 11, waktu itu Lazarus sakit, Yesus diam saja 2 hari, tidak langsung pergi. Yesus sengaja, karena Yesus ingin supaya Allah menyatakan kemuliaannya. Karena Yesus ingin supaya murid-muridnya percaya kepada Dia. Sehingga itulah artinya Dia bertindak sesuai dengan waktu Bapanya. Yang kedua, respon imam-imam kepala. Dari mana imam-imam kepala ini tahu bahwa Lazarus dibangkitkan? Itu disampaikan oleh salah seorang yang telah mendengar bahwa Lazarus bangkit. Dalam pasal 11 ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Jadi orang Farisi ini juga tidak melihat secara langsung. Imam-imam kepala. Imam-imam kepala adalah para imam dari golongan atas yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan agama, sosial, dan politik. Mereka adalah kelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Abraham, taat pada hukum Taurat. Karena itu kalau Yesus melakukan sesuatu di luar hukum Taurat, mereka langsung tentang. Dia melakukan mujizat di hari Sabat, dia menentang. Mereka menentangnya. Karena itu mereka disegani. Bahkan selalu tampil di depan umum mengenakan jubah panjang untuk mendapat perhatian orang banyak. Namun, respon mereka justru bertolak belakang dengan respon orang banyak. Mereka bukan hanya tidak percaya pada Yesus, tetapi ingin membunuh Yesus dan melakukan kesepakatan jahat untuk membunuh Lazarus juga. Penyebabnya apa? Ayat 11. Sebab karena dia, tulisan kecil dia itu berarti Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan menjadi percaya kepada Yesus. Jadi bagi imam-imam kepala, kebangkitan Lazarus menjadi ancaman bagi mereka.
di mana kesaksian hidup Lazarus membuat makin banyak orang percaya pada Yesus dan meninggalkan mereka. Itu artinya pengikutnya semakin berkurang ya. Maka hal itu membuat mereka makin benci kepada Yesus. Dan juga mereka benci kepada Lazarus. Hati mereka yang telah dikuasai kebencian terhadap Lazarus sehingga mereka juga berniat untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Kejahatan apa yang telah dilakukan Lazarus sehingga ia juga harus dibunuh? Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun di tengah rencana jahat para pemimpin Yahudi, rencana dan kehendak Allah tetap terlaksana dan digenapi. Kebencian para imam terhadap Yesus dan Lazarus tidak menghentikan karya Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus memang dibunuh oleh mereka dengan cara disalibkan. Tetapi beberapa minggu kita telah mendengar pembacaan, Yesus selalu mengatakan, "Aku akan mati, tetapi 3 hari kemudian aku akan bangkit." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka dalam nats ini kita bertemu dengan skema yang kerap berulang, yaitu setiap karya Tuhan biasanya direspon melalui 2 cara: percaya atau menolak, beriman atau menyerang. Tidak ada pilihan netral. Nats ini membuktikan sesuatu yang sudah sejak lama dialami juga oleh para pemberita Injil di segala abad dan tempat. Bahwa mujizat bahkan kebangkitan orang mati tidak otomatis membuat orang percaya pada Yesus. Padahal kebangkitan Lazarus pun merupakan karya pelaksanaan kehendak Allah melalui Yesus. Pasal 11 ayat 11 sampai 15. Maka kisah ini pun jadi bagian dari kisah Yesus yang harus kita respon. Dia yang kita sapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pernah dibunuh. Tuhan kita ini juga jadi sasaran kezaliman atau kesewenang-wenangan manusia. Hal ini berarti kita yang percaya kepada Yesus harus siap jadi sasaran kebencian, kezaliman, bahkan dibunuh. Seperti yang Yesus sudah firmankan. Mari kita baca ayatnya. Pasal 15 ayat 18 dan 19. Pasal 15 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Jadi kalau kita dibenci, ya itu memang sudah Tuhan Yesus firmankan bagi kita. Karena itu kita yang percaya pada Yesus tidak perlu takut. Situasi itu justru semakin meneguhkan kita dalam merespon Tuhan dengan ketaatan. Ingat Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka
Mereka tidak melakukan kejahatan, tapi mereka memberitakan tentang Yesus. Tapi apa yang dibuat di penjara? Mereka bernyanyi, mereka berdoa. Mujizat terjadi. Semua belenggu-belenggu yang mengikat kaki mereka, pintu-pintu penjara dapat terbuka. Karena mereka tetap taat. Karena seperti yang berulang kali difirmankan Yesus dalam Injil ini, yaitu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sikap membenci dapat muncul dalam diri siapapun. Ini didasari oleh sifat iri hati. Kebencian akan menghapus segala kebaikan, bahkan dapat mendatangkan kecelakaan bagi orang lain. Saat ini banyak orang menabur kebencian melalui media sosial. Karena itu menurut BIN Badan Intelijen Negara, sejumlah kerusuhan di dunia nyata bermulai dari ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu marilah kita sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup dalam integritas, di mana semua tindakan kita dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dilandaskan oleh karena relasi kita yang hidup dengan Tuhan Yesus. Relasi yang akrab, yang dekat dengan Dia. Kemarin di awal khotbahnya Bapak Pendeta Immanuel menyampaikan dalam ibadah PKB sekelas Kendari Konawe Utara di jemaat kita. Justru dengan adanya COVID itu menjadi baik buat orang Kristen. Dan tadinya tidak ada pernah mungkin doa bersama dalam keluarga. Karena tidak bisa ke gereja. Di awal-awal ya. Maka di rumah lah. Sebelum ada live streaming. Itu berarti membawa kita lebih dekat kepada Dia. Kita juga harus hidup dalam ketatan pada firman-Nya, apapun risikonya. Karena Yesus juga mengatakan dalam Injil Matius, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Ini tidak main-main ini. Karena itu kalau orang yang sudah menyangkal Yesus, cepat bertobat, kembali pada Yesus. Sebelum dipanggil Tuhan. Dan kita juga meyakini bahwa kita akan hidup dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang terus memberi semangat bagi kita, kemampuan bagi kita. Yesus tidak pernah memberikan perintahnya tanpa memberi penolong bagi kita. Karena Dia tahu siapa kita. Kita ini seperti 12 murid Tuhan Yesus. Semua watak itu ada dalam persekutuan orang percaya. Ada yang seperti Yudas, ada yang seperti Petrus, ada yang seperti Yohanes, ada yang seperti Lewi, dan sebagainya. Tapi kita bersyukur, Roh Kudus itulah yang dapat membaharui hidup kita tiap-tiap hari. Sehingga meskipun kita harus mengalami kebencian atau dibenci, karena percaya kita kepada Yesus, kita tidak membalas pula dengan kebencian. Melainkan kebencian kita hadapi dengan tetap berbuat kebaikan
dan percaya kepada Yesus yang bangkit dan berkuasa atas hidup kita ini dan selamanya. Sehingga kebencian tidak dapat mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan melakukan bersama dari PKJ 179 bait pertama dan kedua. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari dalam hatiku, Yesus kasih dalam keluarga Sampai Buntu dan keluarga Ruben Suripapa dan keluarga Paulus Valentin Tadung, dan juga dari PKB keluarga Ilianto Rantai Tasak. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan, kembalikan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Melalui firman-Mu kami dikuatkan kembali bahwa menghadapi kebencian dunia ini bukan dengan kebencian, tapi dengan tetap percaya kepada Yesus, melakukan apa yang Yesus firmankan bagi kami, sehingga kami menang terhadap kebencian itu. Kuatkan kami semua, sehingga di tengah-tengah aktivitas tugas pekerjaan kami, tanggung jawab kami tidak perlu takut terhadap orang-orang yang membenci karena iman kami kepada Yesus. Tapi biarlah justru melalui kehidupan kami, orang juga mendengar tentang Yesus, dan semakin banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan juga yang telah memimpin menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Seluruh keluarga di tengah-tengah jemaat Getsemani. Dan pada saat ini kami ingin mendoakan 4 keluarga dan juga seorang bapak sebagai anggota dari pelayanan kategorial pria kaum bapak jemaat Getsemani. Tuhan berkati hamba-Mu, keluarga Bapak Markus Tangke. Tuhan yang telah menyertai kehidupan mereka sampai saat ini, Bapak, Ibu, dan semua anak-anak dan cucu-cucu.
Bahkan beberapa waktu lalu hamba-Mu Bapak Markus Tangke dalam kelemahan tubuh, kini ia lebih sehat dari sebelumnya. Kiranya apa yang mereka alami membawa mereka semakin mempercayai Yesus dalam hidup mereka. Bersama anak-anak dan cucu, mengandalkan Yesus dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap meyakini kuasa Yesuslah yang selalu melindungi mereka. Engkau berkati anak-anak yang kekasih di dalam kehidupan rumah tangga mereka, semua cucu-cucu di dalam pertumbuhan, begitu juga pekerjaan yang dilakukan oleh semua anak-anak dan mantu, baik yang ada di Kendari ini maupun di tempat yang lain. Ya Allah, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu keluarga Yakob sampai buntu, yang juga bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu dengan semua anak-anak, anak-anak yang telah berumah tangga maupun yang belum, segala upaya pekerjaan mereka yang Tuhan selalu berkati, sehingga mereka selalu dapat menikmati kehidupan ini dengan baik. Karuniakan selalu kuat sehat bagi Bapak Ibu, hikmat selalu bagi mereka. Meskipun anak-anak ada yang telah berumah tangga dan telah dewasa, namun tetap mereka membutuhkan nasihat dari mereka sebagai orang tua, sehingga Bapak Ibu tetap dapat menjalankan aktivitas keseharian dengan baik. Mereka juga memohon doa bagi anak kekasih mereka, Febrianto Rantai Tasak beserta istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan juga selalu memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Tugas tanggung jawab mereka di dalam keluarga, mampukan mereka. Juga terhadap anak-anak, cucu-cucu yang kekasih dari hamba-Mu Pak Yakob sampai buntu dan ibu, Tuhan juga memberkatinya. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Darmayanto Rantai Tasak. Tuhan juga menolong ia di dalam menjalankan tugasnya di kantor, selalu berhikmat baginya, kekuatan, kesehatan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Pakai ia Tuhan sebagai orang muda dalam hidupnya. Tuhan sendiri yang juga memimpin menyertai ia dalam masa mudanya, masa depan baginya. Dan kami juga berdoa untuk anak kekasih Aprianto Rantai Tasak, yang juga sementara melanjutkan pendidikannya pasca sarjana S2 di UHO Kendari. Kiranya Tuhan menolong ia agar ia juga dapat menyelesaikan studinya ini dengan baik, dan pada akhirnya apa yang ia dapatkan melalui pendidikannya dapat ia terapkan dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak kekasih keluarga Dilianto Rantai Tasak, yang juga bersyukur bahwa keluarga ini juga tetap dalam pemeliharaan dan naungan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan selalu karuniakan kekuatan, kesehatan, dan kedua anak mereka, Dio dan El, dalam tumbuh kembangnya. Demikian juga dalam pendidikan bagi anak kekasih Dio. Karena itu Tuhan berkati keluarga ini. Biarlah sebagai keluarga yang masih muda, mereka juga terus belajar mempercayai hidup mereka kepada Tuhan, berpegang pada janji firman Tuhan, hidup selalu di dalam kehendak Tuhan, sehingga apa yang mereka harapkan dalam hidup mereka, kebahagiaan itu terus mereka boleh alami dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu keluarga Ruben Suripapa, yang juga bersyukur bahwa berkat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan. Mereka tetap dapat menjalankan tugas aktivitas baik bapak keluarga dalam pekerjaannya sebagai PNS, ibu juga sebagai penolong baginya, serta anak Eki dalam pendidikannya. Mereka mensyukuri itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan terus memberi hikmat dan kemampuan bagi hamba-Mu Pak Ruben Suripapa di dalam pekerjaannya sebagai seorang pendidik, sebagai PNS. Mampukan ia sehingga ia setia melakukan tugas tanggung jawabnya juga di tengah-tengah keluarga, sebagai suami maupun sebagai ayah bagi anak kekasih. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan. Kami juga berdoa untuk Ibu Suripapa. Tuhan juga memberkati ia sebagai istri dan pendamping bagi suami kekasih, sebagai ibu bagi anak kekasih. Tuhan selalu memampukan ia untuk menjalankan aktivitasnya membina rumah tangga dengan penuh sukacita. Demikian juga dengan anak kekasih Eki, selaku orang muda di dalam pendidikannya sebagai seorang mahasiswa, mampukan ia
supaya ia menekuninya dan berhasil dengan apa yang ia harapkan, yang mau mendapatkan apa yang diharapkan dengan terus mengandalkan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk kedua orang tua di Toraja. Tuhan juga tetap menyertai mereka dalam masa tuanya, karuniakan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Semua saudara-saudara yang kekasih dimanapun berada, dengan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan juga tetap memelihara dan memimpin mereka. Ya Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu keluarga Paulus Palintin Takdung, yang juga bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa boleh mereka alami dalam kehidupan mereka sekeluarga, sehingga semua keluarga tetap dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Terlebih bagi hamba-Mu, Bapak Paulus Palintin Takdung, yang bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 37 tahun 9 bulan bertugas sebagai aparatur sipil negara sampai memasuki dan menikmati masa pensiun. Ia mensyukuri itu adalah berkat Tuhan, dan Tuhan tetap menolong ia dalam masa pensiun yang boleh dijalaninya. Ada banyak hal masih dia dapat lakukan di tengah-tengah keluarga dan terlebih di tengah-tengah jemaat. Sebagai majelis, sebagai penatua, sebagai anggota, sebagai panitia pembangunan gedung Smart, sehingga hamba-Mu tetap semangat dalam melakukan tugas tanggung jawab. Kami juga ingin berdoa untuk anak kekasih Nalus dan Sri, kiranya Tuhan juga tetap memberkati keluarga ini dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sementara menantikan kelahiran anak pertama, kiranya Tuhan juga memberkati menjaga bayi dalam kandungan istri kekasih, sehingga bertumbuh dengan baik dan sehat, dan kelak dapat bersalin dengan penuh selamat. Kami juga berdoa untuk ibu yang kekasih, kiranya Tuhan juga tetap menolong Mama Nalus, kiranya tetap beri ia kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai pendamping maupun ibu bagi anak-anak. Mampukan Bapak Ibu Paulus Palintin Takdung dalam terus memberi nasihat, dukungan, dan terus doa bagi anak-anak mereka yang telah dewasa, yang telah bekerja, berumah tangga, yang ada bersama mereka maupun yang jauh. Tetap mereka meyakini bahwa Tuhan yang memelihara anak-anak kekasih ini. Kami berdoa juga untuk rencana minggu depan, di mana keluarga ini akan mengunjungi anak kekasih Arnold di Morowali. Tuhan juga menyertai dalam perjalanannya agar dapat bertemu dengan anak kekasih dengan penuh sukacita. Berkati anak Arnold di sana dalam pekerjaannya, Engkau selalu menolong ia. Juga bagi anak kekasih Ernelus dalam mencari lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan juga menolong ia, memberi kesempatan baginya satu saat boleh mendapatkan pekerjaan. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Ines yang dalam penyelesaian studinya di UHO. Tuhan juga menolong ia supaya ia dapat menyelesaikan studinya ini dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kemenakan kekasih saudara Yesi yang baru saja menjalani operasi tulang belakang kemarin di Makassar. Doa kami, mari Tuhan jamah pulihkan kembali pasca operasi ini sehingga ia dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa untuk kakak yang kekasih dari hamba-Mu ini, papanya Eva dan keluarga di Kendari ini. Karena Tuhan juga memberkati, terlebih bagi mamanya Eva yang sering kali mengalami kelemahan tubuh, tapi Tuhan yang selalu menopang sehingga ia tetap dapat menjalani aktivitasnya dengan baik. Anak kekasih Eva juga dalam aktivitasnya, pekerjaannya Tuhan menolong. Dan semua keluarga di mana saja berada, Tuhan sertai lindungi mereka. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga-keluarga ini dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu. Juga bagi kami yang hadir di gedung gereja ini dan semua yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan terus memimpin kami dan menolong kami, sehingga kami dengan tetap percaya kepada Yesus, menjalani apa menjadi tugas tanggung jawab kami dalam seluruh aktivitas keseharian kami, di rumah tangga kami masing-masing, maupun di tengah-tengah pekerjaan dan usaha, dan juga di tengah-tengah persekutuan kami. Inilah semua ungkapan syukur dan permohonan kami kepadamu ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Diserahkan pada pelayan 3. Saudara-saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan
Dan sambil persembahan syukur dikumpulkan, kita angkat pujian bagi Tuhan ya, dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 153, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga, pakailah seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan berkat pemeliharaanmu kepada kami melalui hidup rumah tangga, pekerjaan dan usaha-usaha kami. Karena itu dengan penuh sukacita kami berikan persembahan ini untuk mendukung pembangunan, persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Kiranya persembahan kami ini sungguh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan Engkau menguduskan dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita arahkan diri kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan Ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Kami
dari Majelis Rayon 2 mengucapkan banyak terima kasih telah memimpin kita dalam ibadah ini yang selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kelima keluarga yang telah menerima kami untuk beribadah pada saat ini di gedung gereja. Ya, ada beberapa pemberitahuan untuk ibadah keluarga untuk tanggal 18 Maret, yaitu Rayon 1 pada keluarga Yakob Tumale SE, Rayon 3 pada keluarga Daniel Bungalino, Rayon 2 pada keluarga Dr. Randus Daud B. Tangalayuk, Rayon 4 pada keluarga Martin Baru AMD. Itu saja untuk pemberitahuan, nanti akan disampaikan di Warta Jemaat pada hari Minggu. Untuk hari Minggu nanti akan ibadah, hari Minggu ibadah pada jam pertama Rayon 3 dan 4, jam 6, dan ibadah kedua Rayon 1 dengan Rayon 2 ya, jam 8 pagi. Itu saja untuk pemberitahuan dari majelis. Terima kasih. Hanya padamu Tuhan aku bersujud, hanya padamu Tuhan aku berdoa. Jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku tidak jauh dari